Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 Multimedia Pendidikan Matematika dengan anggota saya sendiri Intan Nureni dengan NIM 2300275 dan rekan saya Alivia Salsabila dengan NIM 2300360. Saya Fatma Nailal Husna dengan NIM 2304904. Dan saya Rifa Hilman Mubarok dengan NIM 2309314. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang fungsi inverse melalui game Scratch yang sudah kami buat. Game ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eyus Sudihartini MPD dan Ibu Nurmala Setianing Putri MPD. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Intan. Di sini aku bakal tunjukin ke teman-teman bagaimana sih tampilan game Scratch-nya. Nah, di sini ada tombol start. Kalian bisa pencet dulu tombol startnya. Setelah dipencet nanti akan muncul icon yang bernama Minverse. Nah, nanti Minverse bakal tanya nih nama teman-teman itu siapa. Teman-teman boleh isi ya namanya siapa. Selanjutnya yang pertama ada indikator. Nah, di indikator ini, teman-teman harus bisa memahami fungsi yang bersifat injektif, surjektif, dan bijektif. Yang kedua, teman-teman harus bisa menentukan inverse fungsi. Dan yang ketiga, teman-teman harus bisa membuat fungsi inverse dari bentuk persamaan fungsi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Aku Fatma. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan materi yang ada di game Scratch. Nah, bisa teman-teman lihat ya, tampilan di sini adalah tampilan menu. Kita pencet fitur yang kedua yaitu materi. Nah, di sini akan ada Minverse yang memandu selama pematerian. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memasangkan nama-nama fungsi dengan jawaban yang tepat. Kita coba dengan jawaban yang salah dulu ya. Nah, bisa dilihat gitu ya, jika jawabannya tidak tepat, maka dia akan balik lagi ke tempat asalnya. Kita langsung aja isi dengan jawaban yang tepat. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil menjawab semuanya dengan tepat, maka di sini kalian akan diminta untuk ke slide selanjutnya. Nah, memasuki slide selanjutnya ada gambar grafik dengan aturan 1/3x². Apakah fungsi tersebut bijektif? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena di sini ada dua domain yang menghasilkan range yang sama gitu ya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih caranya agar fungsi 1/3x² bisa menjadi bijektif? Jawabannya ada di slide selanjutnya ya. Nah, jadi jawabannya itu fungsi 1/3x² dapat menjadi fungsi bijektif jika kita batasi daerah asalnya. Misalkan kita batasi daerah asalnya dari x lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk grafiknya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, memasuki slide selanjutnya, di sini ada tampilan inverse dari fungsi yang sudah teman-teman lihat di slide pertama gitu ya. Juga ada pertanyaan apakah setiap fungsi memiliki inverse? Jawabannya ya. Tapi hanya fungsi bijektif yang inverse-nya merupakan fungsi. Nah, di sini memasuki definisi fungsi inverse. Untuk definisi sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau teman-teman, pada slide sebelumnya kita telah mengetahui definisi dari fungsi inverse. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan inverse dari sebuah fungsi. Nah, secara konsep, menentukan inverse dari suatu fungsi akan lebih mudah dipahami jika menggunakan diagram panah, yaitu dengan cara membalik arah panah atau membalik pemetaannya saja. Nah, pada slide ini teman-teman bisa lihat ada fungsi f yang memetakan A ke H dengan diagram panahnya sebagai berikut. Nah, untuk mencari inverse-nya tentu kita tinggal membalik pemetaannya aja dari A ke H menjadi H ke A. Nah, ini kan kita jika diketahui diagram panahnya aja gitu ya.
Nah, selanjutnya bagaimana kalau fungsinya itu hanya diketahui rumus fungsinya aja. Di slide selanjutnya kita akan bersama-sama menentukan fungsi inverse jika diketahui rumus fungsinya aja. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya, di slide ini misalkan fungsinya itu fx dengan aturan x dikurangi 1. Kita akan mencari inverse-nya. Nah, untuk menentukan inverse dari fungsi tersebut, kita akan melengkapi langkah-langkah di bawah ini dengan kotak-kotak yang sudah tersedia gitu ya. Jadi kita akan memasangkan kotak yang warna biru ini ke kotak yang warna abu-abu. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan mengubah fungsi fx menjadi fx sama dengan y. Kemudian kita akan membuat persamaannya itu dalam bentuk x. Yang ketiga, kita akan mengubah x itu menjadi f inverse y, karena kan kita tahu gitu ya, kalau fungsi inverse itu y sama dengan fx, maka x-nya sama dengan f inverse y. Kemudian langkah yang terakhir, karena kita ingin mencari fungsi inverse dalam bentuk x, maka kita akan menukar kembali variabel x dan variabel y. Nah, mungkin dari materi cukup sampai di sini gitu ya. Nah, untuk melatih kemampuan teman-teman dalam memahami fungsi inverse, di bagian selanjutnya ada bagian game. Nah, teman-teman bisa coba ya gamenya. Terima kasih. Selanjutnya, di tampilan menu terdapat icon games yang bisa teman-teman mainkan. Nah, games ini berbentuk cerita, di mana dalam ceritanya terdapat seorang pengembara bernama Rian yang dijadikan kelinci percobaan oleh seorang profesor untuk menguji mesin waktunya. Akan tetapi, mesin tersebut rusak dan membawa Rian kembali ke masa lalu. Untuk kembali ke zamannya, Rian harus bisa mengerjakan soal-soal fungsi inverse. Dia akan dibantu oleh beberapa karakter untuk setiap zaman yang dilewati. Terdapat 3 soal untuk setiap zaman yang dilewati oleh Rian, di mana jika teman-teman menjawab soal tersebut dengan salah, maka teman-teman harus mengulang permainan tersebut dari awal. Permainan berakhir ketika teman-teman berhasil menjawab soal terakhir itu dengan benar dan membawa Rian kembali ke zamannya. Nah, bagaimana nih gamesnya? Seru bukan? Semoga game yang kami buat bisa bermanfaat ya. Selain membuat game di Scratch, kita juga membuat gamifikasi di platform Wordwall loh. Jangan lupa dicoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.